Menurut Wijana dan Rosmadi, di bukunya pada tahun 2008 halaman 13, beliau menjelaskan bahwa makna itu dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada makna leksikal dan gramatikal, yang kedua ada makna literal dan figuratif, yang ketiga ada makna primer dan sekunder, serta ada makna denotatif dan konotatif. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah makna leksikal dan gramatikal. Dalam ilmu semantik, kita mengenal istilah leksem. Leksem itu adalah bagian terkecil dari semantik. Atau leksem itu merupakan dasar dari pembentukan kata. Nah, berbicara mengenai leksikal, leksikal adalah yang berkaitan dengan kata atau kosakata. Maka makna leksikal adalah makna yang berkaitan atau yang sesuai dengan yang ada di dalam kamus. Bisa disebut juga sebagai makna kamus. Sebagai contohnya, di sini ada kata membaca, dibaca, dan membacakan. Nah, ketiga kata tersebut itu mempunyai leksem yang sama, yaitu baca. Namun digabungkan dengan afiks atau diberi imbuhan, baik itu imbuhan me-kan maupun di-kan. Nah, jadi makna leksikal itu bisa juga disebut sebagai makna leksem, di mana leksem sebelum diberi imbuhan atau afiks. Kemudian ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang timbul apabila kata tersebut digunakan dalam kalimat. Nah, sebagai contohnya di sini ada kata sebuah. Kata sebuah itu terdiri dari leksem buah dan afiks se. Leksem buah itu bermakna jenis atau kelompok, sedangkan afiks se bermakna satu. Maka apabila kata sebuah itu digabungkan atau dimasukkan ke dalam kalimat ini sebuah pena, maka akan bermakna satu buah pena atau satu jenis pena. Yang B itu ada makna denotatif dan konotatif. Sebenarnya makna denotatif itu tidak jauh beda dengan makna leksikal. Kalau diibaratkan seperti kata jantan dan lelaki, sangat tipis perbedaannya. Namun dalam penulisan karya ilmiah atau jurnal ilmiah itu lebih diutamakan menggunakan kata yang bermakna denotatif. Mengapa? Karena kata makna denotatif itu lebih mengedepankan aspek fakta. Artinya, datanya bukan data fiktif. Sebagai contoh di sini ada kata wanita dan perempuan. Nah, wanita dan perempuan itu memiliki makna denotatif seseorang yang mempunyai sifat feminim. Jadi, semua orang yang mempunyai sifat feminim bisa dikatakan sebagai wanita atau perempuan. Sedangkan makna konotatif itu adalah makna yang tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan data yang ada. Nah, biasanya makna denotatif itu digunakan pada saat penulisan karya sastra. Mengapa? Karena pada penulisan karya sastra itu tidak mengedepankan aspek fakta, melainkan lebih mengedepankan aspek keestetikan dan keindahan dari kata-kata tersebut. Sebagai contohnya di sini ada sebuah kalimat, uang negara habis digerogoti oleh tikus-tikus berdasi. Kata tikus-tikus berdasi itu bermakna negatif yang berkonotasi lebih halus dibandingkan dengan kata koruptor. Nah, makna literal. Makna literal itu adalah makna harfiah, makna lugas, dan makna yang mengacu pada referennya dan bersifat konvensional. Nah, contoh kalimatnya adalah buaya di muara sungai itu besar-besar. Nah, kata literalnya adalah buaya, yang dimana mempunyai makna sejenis hewan melata yang buas dan hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Jelaskan ya tadi di kalimatnya. Sedangkan makna figuratif itu adalah antonim dari makna literal, yang dimana makna figuratif itu merupakan makna yang tidak sesuai dengan referennya. Contoh kalimatnya adalah dia merupakan lintah darat yang selalu memeras rakyat. Nah, kata lintah darat itu merupakan makna figuratif yang dimana tidak sesuai dengan referennya.
lintah darat itu kan merupakan hewan, tetapi di sini digunakan sebagai perumpamaan. Nah, terakhir itu ada makna primer dan sekunder. Nah, makna primer itu merupakan makna dari dalam pikiran yang cenderung mengenai situasi fisik. Nah, yang termasuk ke dalam makna primer itu adalah makna leksikal, makna literal, dan makna denotatif. Sedangkan makna sekunder itu adalah makna dalam satuan kebahasaan yang hanya dapat diidentifikasi lewat konteks pemakaian kebahasaan. Nah, contoh yang termasuk ke dalam makna sekunder itu adalah makna gramatikal, makna konotatif, dan makna figuratif. Nah, sedangkan makna figuratif itu adalah antonim dari makna literal, yang dimana makna figuratif itu merupakan makna yang tidak sesuai dengan referennya. Contoh kalimatnya adalah, dia merupakan lintah darat yang selalu memeras rakyat. Nah, kata lintah darat itu merupakan makna figuratif, yang dimana tidak sesuai dengan referennya. Lintah darat itu kan merupakan hewan, tetapi di sini digunakan sebagai perumpamaan. Nah, terakhir itu ada makna primer dan sekunder. Nah, makna primer itu merupakan makna dari dalam pikiran yang cenderung mengenai situasi fisik. Nah, yang termasuk ke dalam makna primer itu adalah makna leksikal, makna literal, dan makna denotatif. Nah, sedangkan makna sekunder itu adalah makna dalam satuan kebahasaan yang hanya dapat diidentifikasi lewat konteks pemakaian kebahasaan. Nah, contoh yang termasuk ke dalam makna sekunder itu adalah makna gramatikal, makna konotatif, dan makna figuratif.